Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ware. Terima kasih, Bu Lis, sudah mau meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Iya, Pak. Eh, Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bu Lis menjadi kepala sekolah? Saya menjabat kepala sekolah kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun, Iya. Bu, waktu yang lama. Iya. Apakah selama Bu Lis ini menjadi kepala sekolah pernah menjumpai permasalahan yang saling bertentangan antara hati nurani dan peraturan atau biasa disebut sebagai dilematika? Ya pernah beberapa kali itu terjadi ada peserta didik atau teman sejawat, Pak. Hmm. Iya. Selama ini bagaimana Ibu Lis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral ini? Selama ini dilema etika itu merupakan permasalahan yang istilahnya benar melawan benar. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan itu harus melalui, kalau yang tahapnya ringan itu bisa kami selesaikan secara langsung atau spontan. Kalau dikiranya itu saya anggap berat, itu harus melalui beberapa tahap, begitu, Pak. Lalu selama ini bagaimana Anda mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami mengambil keputusan, saya usahakan secara adil. Saat pengambilan permasalahan itu yang bertentangan kedua belah pihak yang sama-sama benar, maka saya akan menganalisis seberapa besar permasalahan keputusan tersebut, dan saya akan berusaha mengutamakan kepentingan yang melibatkan banyak orang asalkan tidak merugikan orang lain. Lalu untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa, Bu? Apakah bisa apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Pertama kami mengumpulkan informasi, kemudian selanjutnya mengkonfirmasikan informasi tersebut pada pihak terkait. Kemudian setelah itu akan saya analisis solusi terbaik yang bisa diambil. Jika diperlukan, saya akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk bermusyawarah bersama agar semua pihak bisa saling mengungkapkan keinginan. Gitu, Pak. Nah, untuk hal-hal apa saja, Bu, yang selama ini Bu Lis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang efektif bagi saya itu pada kondisi setelah pengambilan keputusan. Jika tidak ada permasalahan susulan, maka pengambilan keputusan sudah dianggap efektif. Selain itu, saat keputusan telah diambil dan semua pihak merasa diuntungkan atau tidak ada pihak yang dirugikan, maka keputusan tersebut bisa disebut efektif. Kalau itu bukan kadang ada tantangan-tantangannya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan saat Ibu mengambil keputusan atau kebijakan dalam kasus-kasus yang terkait dilema etika? Hal yang menjadi tantangan adalah kita harus tetap menjalankan peraturan. Namun pada kondisi di lapangan, hal tersebut bertentangan dengan misalnya kita kasihan atau istilahnya terkait hati nurani kita. Gitu. Nah, untuk penyelesaian masalahnya itu biasanya Ibu buat jadwal khusus atau saat ada masalah langsung Ibu selesaikan? Hal tersebut itu tergantung dari bobot permasalahan yang dihadapi, Pak. Jika rumit dan melibatkan banyak pihak, maka keputusan tidak dapat langsung diambil karena harus melalui banyak pertimbangan. Sedangkan ada kasus yang sederhana bisa langsung diselesaikan, gitu, Pak. Nah, kalau selama ini menghadapi kasus itu apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Hal yang mempermudah pengambilan keputusan itu adalah
kejelasan dari permasalahan yang dihadapi. Semakin jelas, maka semakin mudah. Selain itu, jika semua pihak dapat saling terbuka dan legowo, maka keputusan akan cepat terselesaikan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya petik dalam pengambilan keputusan yaitu harus melalui banyak pertimbangan serta perlu mengetahui kejelasan dari duduk permasalahan tersebut. Terima kasih Ibu atas kesetiaannya dalam kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat menjadi inspirasi saya dalam mengambil keputusan di kemudian hari. Iya Pak, mari sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir sudah mau meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Ya, Kalau boleh tahu Pak Munir ini sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? saya menjadi kepala sekolah kurang lebih sekitar 13 tahun 13 tahun Iya. menjadi kepala sekolah. Di sekolah? di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah, Punjal Gusti. Muncul di Gusti. Iya. Dari waktu yang sekian lama Pak, apakah selama Bapak menjadi kepala sekolah ini Pak Munir pernah menjumpai permasalahan yang saling bertentangan antara hati nurani dan peraturan atau biasa disebut dilema etika? Ya, pernah. Nah, selama ini bagaimana Pak Munir ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral ini? Kami sebagai kepala sekolah, kasus dilematis etika ini memunculkan pertentangan antara tata tertib, peraturan, dan hati nurani. Kasus ini menimbulkan dilema etika. Ini membuat kita merasa kasihan bila di peraturan diterapkan. Namun di lain pihak kita harus menjalankan peraturan tersebut. Nah, selama ini Pak, bagaimana Anda mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan, saya akan mempelajari dan memahami terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Hal ini penting agar kita dapat mengambil keputusan secara adil saat menghadapi permasalahan yang bertentangan dua hal yang sama-sama benar. Maka saya akan menganalisis seberapa besar permasalahan keputusan tersebut. Saya akan berusaha mengutamakan kepentingan yang melibatkan lebih banyak orang asal tidak merugikan orang yang lain. Dan Ya. untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak yang biasa Anda lakukan selama ini? Pertama, saya mengumpulkan informasi. Selanjutnya mengkonfirmasikan informasi tersebut pada pihak terkait. Setelah itu saya akan menganalisa, mencari solusi terbaik yang bisa saya ambil. Jika memang diperlukan, saya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diajak musyawarah bersama agar semua pihak bisa saling mengungkapkan keinginannya.
Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika ini, Pak? Pengambilan keputusan yang efektif bagi saya terlihat pada kondisi setelah pengambilan keputusan. Jika tidak ada permasalahan susulan, maka pengambilan keputusan sudah efektif. Selain itu, saat keputusan telah diambil dan semua pihak merasa diuntungkan atau tidak ada pihak yang dirugikan, maka keputusan tersebut bisa disebut efektif. Dalam mengambil keputusan itu kan biasanya ada tantangan-tantangan. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Hal yang menjadi tantangan adalah kita harus tetap menjalankan peraturan, namun pada kondisi di lapangan hal tersebut bertentangan dengan rasa kasihan atau hati nurani. Ya, kasihan lah. Lalu apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Anda itu langsung menyelesaikan saat ada kasus itu, atau Bapak ini menyiapkan jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Hal seperti ini bergantung dari tingkat atau bobot permasalahan yang dihadapi. Jika rumit dan melibatkan banyak pihak, maka keputusan tidak dapat langsung diambil karena harus melalui banyak pertimbangan. Sedangkan pada kasus yang sederhana bisa langsung diselesaikan. Itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus yang melibatkan dilema etika ini, Pak? Hal yang mempermudah pengambilan keputusan adalah kejelasan dari permasalahan yang dihadapi. Semakin jelas, maka semakin mudah. Selain itu, jika semua pihak dapat saling terbuka dan legowo, maka permasalahan akan cepat terselesaikan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang melibatkan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil dan saya petik adalah pengambilan keputusan harus melalui banyak pertimbangan serta perlu mengetahui kejelasan dari duduk permasalahan tersebut. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk kegiatan ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan ini dapat menjadi inspirasi bagi saya dalam mengambil keputusan saat menghadapi permasalahan-permasalahan yang menyangkut dilema etika. Ya, terima kasih, sama-sama Pak. Assalamualaikum.